Shalom, terpuji nama Tuhan. Kalau di hari ini kita boleh berjumpa dalam program Renungan Harian Jemaat GKI Pratawosi. Tentunya sukacita yang kita boleh rasakan ketika kita masih menikmati damai sejahtera yang Tuhan telah berikan bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saat sekarang ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam renungan singkat yang akan saya bawakan. Dan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari kita mau menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada melalui kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara tenangkan hati dimanapun saudara berada. Kita tunduk kepala dan kita minta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, dan kami agungkan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau di hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan, menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, walaupun di akhir-akhir ini seluruh umat manusia di atas muka bumi, terlebih kami bangsa Indonesia, jemaat kami, ada dalam berbagai macam pergumulan, tetapi kami berdoa ke dalam tangan Tuhan. Apapun kami Tuhan, karakter kami tidak akan pernah berubah. Hanya kebenaran firman Tuhan yang akan merubah setiap sifat dan karakter kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau kuasai hati kami. Setiap pendengar Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, Engkau memberikan kekuatan, penghiburan di dalam segala macam pergumulan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Kami boleh pakai sepanjang kehidupan ini Tuhan, percayakan di atas muka bumi. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap kebenaran firman ini boleh disampaikan dengan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Bapa dalam sorga, kami siap membaca merenangkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan yang saya akan bawakan di hari ini terambil dari Perjanjian Baru, terdapat dalam Filipi pasal 2, Filipi pasal 2 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan dan kita menyimak di Alkitab kita masing-masing. Lembaga Alkitab atau judul dari pembacaan kita adalah Tetaplah Kerjakan Keselamatan. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Filipi ini adalah biasa juga disebut adalah surat sukacita. Kenapa? Surat Paulus ke jemaat Filipi biasa disebut juga adalah surat sukacita. Kenapa? Dalam Filipi ini banyak berbicara tentang sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, judul perikop pembacaan kita tadi adalah tetap kerjakan keselamatan. Ini adalah suatu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan dia sampaikan ketika dia berada dalam penjara. Artinya, Paulus menyampaikan nasihat ini kepada jemaat di Filipi pada waktu itu agar dia tetap mencari Tuhan, dia teguh di dalam hidupnya, tidak meninggalkan Tuhan. Ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Bapak Ibu Saudara, kita kenal jemaat Filipi ini adalah salah satu jemaat yang dipuji oleh Rasul Paulus. Karena kebanyakan di jemaat di sana banyak yang sudah takut akan Tuhan, mengikut Tuhan. Inilah salah satu jemaat yang sangat disenangi dan dipuji oleh Rasul Paulus, dan dia tetap menasihati jemaat pada waktu itu, sekalipun Rasul Paulus
dia ada dalam penjara. Kita tahu Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang sudah diubahkan, telah dilahirkan baru, dan ketika diperhadapkan oleh pergumulan yang begitu pelik, tetap dia menghadapi Tuhan. Kita tahu Rasul Paulus sebelum dia mengenal Tuhan, dia adalah seorang penganiaya. Tetapi ketika dia lahir baru, dia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya walaupun dia dalam penjara. Oleh sebab itu dia tetap memberikan nasihat jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu agar dia tetap takut akan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat-saat sekarang ini kita tahu kurang lebih 2 tahun kita ada dalam masa pandemi. Tentunya semua aspek kehidupan kita ini tidak berjalan semestinya, terlebih khusus ibadah yang kita lakukan di gereja kita masing-masing. Ada banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang sering menggelitik di hati saya dan Bapak Ibu Saudara, salah satu pertanyaan yang sering ada di media sosial, bahkan kita sendiri mengatakan begini, kenapa sampai gereja ditutup lalu pasar dibuka? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengarkan baik-baik. Ini pengetahuan yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Gereja adalah suatu organisasi orang percaya. Dan saya mau sampaikan, tadi pertanyaannya kenapa gereja ditutup, lalu pasar-pasar dan lain-lain dibuka. Saya mau sampaikan bahwa gereja, fungsi gereja itu bisa dipindahkan di tempat lain. Bisa di rumah Bapak Ibu Saudara, di mana saja, mungkin masih bisa ke kantor atau ke pasar. Artinya, berdoa di gereja, memuji Tuhan atau membaca Alkitab itu bisa difungsikan di tempat lain, bukan saja di gereja. Artinya, fungsi gereja bisa dipindahkan ke tempat lain. Kalau pasar tidak bisa dipindahkan, ya pasar di pasar situ, tidak mungkin pasar dipindahkan ke rumah Bapak Ibu Saudara. Tetapi tetap digunakan aturan yang diaturkan oleh pemerintah bahwa tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Itu sebabnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mari lembutkan hati. Di firman ini di ayat 14, jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Inilah kebenaran firman yang disampaikan kepada Paulus di jemaat Filipi, walaupun Rasul Paulus dalam penjara. Dia sampaikan juga kepada kita saat ini dalam masa pandemi. Jangan kita bersungut-sungut. Kenapa kita tidak bisa beribadah di gereja? Tuhan ada di mana-mana, di rumah, di kantor, di mana. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kenapa kita tidak beribadah? Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita tetap mencari Tuhan, memuji Tuhan, tidak bersungut-sungut di dalam mencari Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dimanapun saudara berada. Tema yang diberikan bagi pembacaan firman Tuhan ini adalah lakukan sesuatu dengan tulus dan ikhlas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengerjakan sesuatu itu ketika saudara dan saya, dimanapun Bapak Ibu Saudara, mengerjakan sesuatu itu tentunya motivasi kita yang pertama adalah kita harus tulus dan ikhlas. Ya, kita tidak menghitung apa upah yang kita terima, tetapi ketika kita setia, tulus dan ikhlas, maka tentunya ada manfaat yang kita boleh terima di dalam kehidupan kami. Terlebih di dalam pembacaan ini, kerjakanlah keselamatan itu di dalam kehidupanmu. Rasul Paulus menginginkan kita untuk tetap menjaga iman kita di dalam hidup kita. Walaupun kita ada dalam masa pergumulan, kita senantiasa tetap datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan, karena pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Mengingatkan kepada kita, karena Rasul Paulus tahu bahwa jemaat di Filipi adalah jemaat yang begitu antusias mencari Tuhan, tetapi tidak terlepas juga ada kebanyakan orang yang belum mengenal Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan senantiasa untuk tetap jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan di dalam mengerjakan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak terlepas kita juga, kita akui dan kita jujur, kita sering juga berbantah-bantahan. Tetapi mari kita mau mengoreksi diri kita untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan. Terlepas dari firman Tuhan, fenomena yang ada sekarang ini di masa pandemi, sering ada kita berbantah-bantahan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ada juga aturan yang ditetapkan oleh pemerintah bagi kita untuk tidak terlalu
menyebarkan virus ini, karena kita tahu peningkatan dari hari ke hari sangat signifikan. Oleh sebab itu pemerintah senantiasa memberikan aturan anjuran kepada setiap umat manusia siapapun dia tetap mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, yaitu protokol kesehatan. Kenapa? Ada manfaat bagi saya, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, bukan keuntungan pemerintah. Terlalu naif kalau pemerintah memberikan aturan mempertaruhkan hidupnya dari 270 juta jiwa Indonesia kalau aturan itu tidak benar. Itu melalui seleksi, ada berbagai macam komponen yang sudah ditetapkan, lalu aturan itu diturunkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mau mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan kita pernah bersungut-sungut, jangan kita pernah berbantah-bantahan, yang ini betul, yang ini salah, tidak. Tetapi demi kebaikan saya dan Bapak Ibu Saudara, agar kita boleh sehat, selamat, kita tetap beribadah dimanapun Tuhan inginkan kita hidup dalam dunia ini. Kita tahu pemerintah adalah wakil dari Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui renungan singkat ini saya mau mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, walaupun kita ada dalam masa pergumulan, bukan saja COVID-19, tetapi ada pergumulan yang lain yang Tuhan inginkan dalam hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Lakukanlah segala sesuatu itu dengan tulus dan ikhlas. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan, karena Tuhan menginginkan hidup kita ini akan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan singkat ini mungkin tidak terlalu jelas, tetapi saya yakin dan percaya, mari Bapak Ibu Saudara di rumah dimanapun mereka berada, dekatkan diri saudara dan saya kepada Tuhan. Apapun persoalan pergumulanmu, Tuhan akan menolong engkau. Jangan pernah sedikit pun memberikan kesempatan bagi kuasa iblis, kuasa-kuasa gelap untuk menguasai hidup saudara. Tetapi bukalah pintu hati, bukalah selebar-lebarnya pintu hatimu untuk menerima damai sejahtera. Ketika pergumulan datang itu, kita menjadi pemenang bersama dengan Tuhan oleh pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara, ayat terakhir saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, ketika saudara setia kepada Tuhan, maka Tuhan siapkan semua itu. Terpuji firman Tuhan di hari ini kekal selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam doa dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, karena sesaat lamanya Tuhan telah menyertai kami, telah memberi waktu untuk Tuhan mendengarkan renungan singkat yang saya sampaikan. Biarlah kebenaran firman ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada. Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan di atas muka bumi ini, siapapun dia Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang hidup di atas muka bumi ini, terlebih dalam pandemi virus corona Tuhan. Biarlah setiap anak-anak Tuhan boleh diberkati, diberikan kesabaran di dalam hidupnya, walaupun kita diperhadapkan dalam berbagai macam pergumulan, terlebih pandemi virus 19. Bapa di dalam sorga, kami berdoa, biarlah setiap kami ini Tuhan, di dalam hari-hari hidup kami terus diberkati oleh Tuhan, walaupun kami diperhadapkan oleh berbagai macam pergumulan. Kami yakin ketika kami kokoh dan teguh di dalam Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, kami akan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Biarlah kami terus berkarya di atas muka bumi ini, mengerjakan keselamatan kami, melakukan sesuatu baik aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih Tuhan, memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah pemerintah kami boleh menata layani kehidupan setiap umat-Mu, anak-anak Tuhan di bangsa kami dan di daerah kami di Papua. Bapa di dalam sorga, memberkati juga setiap Satgas Covid dan siapapun yang terlibat untuk menanggulangi virus yang ada ini. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang masih tetap setia untuk tetap mengerjakan apa yang menjadi keselamatan bagi kami tentang virus corona ini Tuhan.
Biarlah Engkau memberkati di dalam hari-hari hidupnya, para medis, pemerintah kami, dan siapapun Tuhan, berikan kami hati yang tulus dan ikhlas untuk melakukan itu, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami, ini doa kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan singkat yang saya sampaikan melalui program Jemaat GKI Pratawosi. Biarlah program ini akan menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya dimanapun kita berada, kita terus mencari Tuhan di dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, nantikan renungan harian pada hari-hari yang akan datang di jemaat kami. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.